Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat malam semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami mahasiswa semester 3 dari Poltekkes Kemenkes Surakarta. Di sini kami akan memaparkan sedikit materi tentang dagu sibu. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rara Melinda dan dua rekan saya. Nurul Inayah. Yang satu lagi namanya Reni Novita. Mungkin ada kendala jaringan. Sebelum masuk ke materi, saya mau ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman semua yang udah nyempatin waktunya bergabung di Zoom malam hari ini. Terima kasih banyak. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah. Baiklah, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang dagu sibu. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan dagu sibu? Belum. Belum. Belum ya? Baik, jadi dagu sibu itu singkatan dari yang pertama da. Untuk da maksudnya adalah dapatkan. Gu, gunakan. Si untuk simpan, dan bu untuk buang. Selanjutnya ini penggolongan obat berdasarkan tanda pada kemasan. Yang pertama ada golongan obat bebas, yang kedua obat bebas terbatas, yang ketiga narkotika, dan yang keempat obat keras. Selanjutnya ini tentang obat bebas. Seperti pada gambar, ciri-ciri obat bebas itu yang memiliki tanda berupa lingkaran berwarna hijau dengan garis tepinya berwarna hitam, dan obat ini bisa dapat dibeli bebas tanpa resep dokter di apotik dan di toko obat yang memiliki izin. Ini contoh obatnya. Ada Bodrek, Dulcolaktol. Dia memiliki link apa logo dengan lingkaran berwarna hijau dan garis tepinya berwarna hitam. Selanjutnya, di sini ada obat bebas terbatas. Obat ini memiliki tanda berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepinya berwarna hitam dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tetapi obat ini di kemasannya itu memiliki peringatan khusus. Apa aja sih peringatan khususnya? Jadi ini ya, peringatan khususnya itu ada P nomor 1 sampai P nomor 6. Untuk P nomor 1 ada awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Untuk P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Ini biasanya obat kumur seperti betadine gergel itu yang kalau kita menggunakannya itu hanya untuk dikumur saja, tidak untuk ditelan. Selanjutnya, untuk P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Biasanya ini obat yang dioleskan di kulit, seperti salep, pasta, gel, ataupun krim. Dia hanya dioleskan pada bagian kulit, tidak untuk diminum ataupun ditelan. Selanjutnya ada P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Lalu ada P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Dan terakhir P nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan.
Biasanya obat wasir ini bentuknya sediaan suppositoria. Cara penggunaannya itu biasanya melalui uh, anus ataupun dubur di bagian lubang bawah dan tidak untuk diminum. Ini macam-macam obatnya. Itu ada juga betadine dan obat tetes mata. Selanjutnya ini ada uh, obat narkotika. Obat narkotika ditandai dengan lingkaran yang tengahnya terdapat tanda palang berwarna merah, harus dibeli dengan resep dokter dan peredarannya juga harus diawasi. Kalau obat narkotika ini hanya bisa dibeli hanya dengan resep dokter, karena setiap apotek itu biasanya ada pelaporannya tersendiri tentang obat-obat narkotika. Ini contohnya ada petidin sama kodein. Selanjutnya ada obat keras memiliki tanda berwarna merah dengan huruf K, K-nya berwarna hitam, dan garis tepi lingkarannya itu juga berwarna hitam. Dan obat ini juga seharusnya dibeli dengan resep dokter. Ini ada contoh obat keras. Yang pertama itu ada amoxicillin. Mungkin teman-teman semua sudah mengetahui amoxicillin ini adalah antibiotik ya. Dan amoxicillin ini harus dibeli dengan resep dokter, tetapi banyak juga di luaran sana oknum-oknum nakal yang jual obat ini tuh tanpa resep dokter. Seperti misalnya di toko online, kita tinggal searching aja obat amoxicillin itu bisa langsung dibeli tanpa kita ketahui berapa banyak yang harus kita minum, berapa kali sehari, cara penggunaannya gimana. Nah, sedangkan amoxicillin ini adalah antibiotik yang seharusnya diminum dihabiskan sesuai dengan dosis yang sudah ditentukan oleh dokter. Terus ini juga ada obat allopurinol, obat asam urat, dan yang lainnya. Selanjutnya, ada perhatikan informasi pada brosur atau kemasan. Biasanya, kalau kita membeli obat-obat jenis obat bebas, itu di dalam kemasannya terdapat brosur obat. Nah, hal yang harus diperhatikan, yang pertama itu ada nama obat dan zat aktif. Yang kedua, logo obat. Yang tadi, apakah dia termasuk obat bebas atau obat bebas terbatas ataupun obat keras. Yang ketiga, khasiat atau kegunaan. Di dalam brosur itu kita bisa lihat apakah khasiat dari obatnya itu sesuai dengan keluhan yang kita rasakan, sesuai dengan penyakit yang sedang kita alamin, seperti itu. Dan yang keempat itu nomor izin edar atau nomor registrasi. Biasanya di tiap brosur itu ada tulisan POM, ada angkanya gitu di belakang. Itu juga bisa kita cek di website resminya Badan POM untuk memastikan apakah obat tersebut benar-benar diizinin oleh BPOM atau enggak peredarannya. Makanya lebih baik untuk kita semua beli obat di tempat-tempat yang memang sudah resmi, seperti apotik, toko obat, ataupun puskesmas, rumah sakit. Jangan seperti kayak di warung-warung bebas, ataupun Indomaret, Alfamaret, itu sebaiknya jangan. Selanjutnya dibacakan oleh Inaya. Oke, yang kedua ada GU. Apa sih itu GU? GU adalah gunakan obat sesuai dengan aturan penggunaannya. Terus, hal apa sih yang harus diperhatikan sebelum menggunakan obat?
Yang pertama itu ada dosis, dan yang kedua ada aturan pemakaian, dan yang ketiga ada lama penggunaan. Ya, yang pertama dosis. Dosis itu takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Contohnya itu misalnya dewasa itu dipakai 3 kali sehari 1 tablet. Dan untuk anak-anak 3 kali sehari setengah tablet. Terus yang kedua ada aturan pemakaian. Berkaitan dengan frekuensi minum obat karena kandungan obat di dalam tubuh memiliki jangka waktu tertentu sehingga waktu minum obat harus sesuai. Contohnya 2 kali sehari sebanyak 1 tablet. Nah, misalkan diminum di pagi hari, terus sama di malam harinya. Terus yang ketiga ada lama penggunaan. Lama penggunaan itu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Jadi biar cepat sembuhnya itu. Terus yang ketiga itu ada si itu adalah simpanlah obat dengan cara yang benar. Terus gimana sih caranya? Caranya itu yang pertama bisa perhatikan aturan penyimpanan di kemasan obat. Jadi di kemasannya itu biasanya ada ada caranya gimana cara untuk penyimpanannya. Terus yang kedua, letakkan obat dari jangkauan anak-anak dan hindari dari sinar matahari langsung. Biasanya kalau dipakai sinar matahari biasanya bisa berubah kandungannya juga bisa rusak biasanya. Terus yang ketiga ada simpan obat pada kemasan aslinya. Terus yang keempat, yang terakhir itu jangan melepas etiket yang menempel pada obat. Oke. Terus yang terakhir ada buanglah obat dengan cara yang benar. Bila obat telah kadaluarsa atau rusak, maka obat tidak boleh diminum. Untuk itu, obat perlu dibuang. Obat jangan dibuang secara sembarangan agar tidak disalahgunakan. Yang pertama dilakukan sebelum membuang obat adalah hilangkan semua label pada wadah obat. Untuk obat tablet atau kapsul harus dihancurkan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam plastik, dicampur dengan air ataupun tanah. Yang kedua, untuk obat sirup, buanglah isinya pada saluran pembuangan. Ketiga, kemasan obat harus dirobek atau digunting terlebih dahulu sebelum dibuang. Kesimpulannya, jadi agar obat dapat memberikan manfaat bagi tubuh dan juga keamanan bagi lingkungan harus mematuhi dagu-sibu dan tidak lupa konsultasi dengan apoteker ataupun dokter untuk mendapatkan obat yang aman dan berkualitas. Apakah ada yang mau bertanya? Boleh, silakan Izatun. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Izatun Nur Latifah, biasa dipanggil Iza. Izin bertanya. Untuk pertanyaannya saya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kalau semisal kita sakit panas atau pusing, kadang kan minum obat 1 tablet paracetamol. Tapi setelah beberapa sakit itu nggak manjur kalau minumnya 1 tablet. Nah, kalau semisal minumnya itu dilebihi jadi 2 tablet, apakah ada efek jangka panjangnya untuk diri sendiri? Dan pertanyaan yang kedua, kita berobat di dokter itu kan diberikan semisal obat sirup, 1 botol dan tablet. Dia sembuh setelah 1 minggu sakit setelah minum obat itu. Kalau semisal expired obat sirup itu 1 tahun kemudian, tapi setelah 6 bulan dari sakit yang pertama itu dia mengalami sakit kembali, apakah obat sirup itu dapat digunakan atau diminum kembali atau harus membeli obat sirup yang baru? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama itu, jika kita meminum obat saat kita pusing, terus dosisnya ditambahkan, ya benar gak? Begitu. Sebelumnya mau nanya dulu, itu kita minum obatnya apakah
sudah sesuai aturan dokter atau hanya beli di apotek saja? Sebelumnya izin jawab, itu kayak beli di apotek saja, nggak periksa dulu ke dokter gitu. Nah, biasanya kan petugas di apotek itu memberitahu berapa tablet yang kita gunakan. Gak bisa asal langsung kita misalnya, aduh pusingnya nggak sembuh-sembuh nih, terus langsung minum 2 tablet, itu kan nggak bisa kan. Seharusnya kalau misalnya penggunaan obatnya itu setelah kita minum obat dari apotik, kita tunggu dulu selama 3 hari. Apakah masih pusing, apakah masih terasa pusing di kepala. Jika memang sudah sembuh, ya alhamdulillah. Tetapi misalnya masih merasa pusing, sebaiknya daripada kita menaikkan dosis, mendingan langsung periksa ke dokter. Karena kan kalau misalnya pusing lebih dari 3 hari itu, kemungkinan juga pusingnya ada gejala lainnya, bisa jadi vertigo ataupun penyakit-penyakit yang bahaya lainnya. Jadi lebih baik konsultasikan lebih lanjut ke dokter. Gitu, apakah jelas? Jelas, Rara. Terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya yang kedua tadi, kalau misalnya kita uh, udah konsumsi obat, tapi obatnya expirednya itu masih lama, apakah boleh disimpan atau enggak, gitu ya? Ya, bisa digunakan kembali setelah 6 bulan atau harus kita periksa lagi, membeli obat lagi, begitu. Oke, kan biasanya misalnya kita tadi demam, biasanya dokter itu kalau buat anak biasanya dikasih obat sirup kan. Nah, obat sirupnya ini jika misalnya demamnya sudah berhenti, biasanya kan sudah tidak digunakan. Nah, lebih baik karena obatnya sudah dibuka, itu maksimal penyimpanannya selama 2 minggu. Jika misalnya lebih, sebaiknya dibuang. Walaupun expirednya itu masih lama. Karena kan uh, expired itu sebenarnya untuk zat aktifnya yang misalnya sebelum dibuka kemasannya, kan kita kan belum tentu naruh obatnya benar. Bisa jadi pas kita buka ada debu yang masuk atau apa segala macam masuk di dalam obat itu. Jadi lebih baik setelah 2 minggu itu obatnya dibuang saja gitu. Izin menanggapi, berarti untuk semua obat sirup kalau bisa 2 minggu, setelah 2 minggu itu harus dibuang dan apabila sakit berarti membeli lagi gitu. Untuk semua obat Ya, sirup ya. Oke. ya kecuali antibiotik ya. Kalau antibiotik itu harus dihabiskan. Baik, makasih sudah paham, Rara. Kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Baiklah, jika tidak ada, kita tutup saja pemaparan materi pada hari ini. Semoga uh, apa yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa menambah ilmu buat ke depan nantinya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kendala, banyak hal-hal kendala yang tidak diinginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.